Hai trader and value investing, welcome back to Trade Walker channel market analisis yang mengulas emiten secara detail, realistis, logis, dan lugas sebagai bahan pertimbangan Anda berinvestasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas, mereview, dan menganalisis saham emiten pertambangan nikel yang ada di Pulau Sulawesi, yaitu PT Vale Indonesia dengan kode emiten INCO, yang mana pergerakan saham setahun terakhir ini sudah cukup dalam ya. Nah, kita lihat chartnya. Ini mulai tahun kemarin ya, mulai terjadi penurunan atau pembalikan arah, reversal trend ke biris. Ini sudah setahun ya, dengan penutupan perdagangan kemarin itu di harga 3.750, atau sudah turun secara tahunan ini sebesar 48,5%-annya dari all time low-nya ya. Ada beberapa sentimen yang membuat saham harga Vale ini turun drastis, yaitu kita lihat dari segi newsnya dulu ya. Berdasarkan informasi yang dirilis Bloomberg Technos, ada beberapa sentimen yang kurang baik hingga mempengaruhi kinerja saham PT Vale ini selama setahun terakhir. Nah, sebelumnya silahkan di subscribe jika menyukai channel ini, like and comment. Nah, untuk sentimen pertama ini adanya proses perpanjangan izin pertambangan PT Vale di Indonesia ya, yang seharusnya sudah berakhir kalau nggak salah tahun kemarin ya. Namun untuk memperpanjang izin, MenID sebagai wakil dari negara ingin meminta penambahan saham ya sebagai pemilik saham mayoritas ya. Nah, kemarin mintanya 10% ya, jadi dia dapat 30%, namun ditambahkan sebagai proses right issue 4% lagi, jadi totalnya 14% ya. Ini dari sekaligus right issue 3,5%. Nah, ini ada informasinya. Vale minta restore right issue 14% dan ubah pemegang saham 19 April. Nah, ini ya aksi korporasinya. Untuk diketahui, divestasi saham INCO sebesar 14% tersebut setara dengan 1.390.000.000 ya, ke MenID. Dengan demikian MenID harus menggelontorkan dana sekitar 4,24 triliun. Aksi korporasi ini, jadi informasinya, pada tanggal 28 Juni 2024, MenID telah menerima pengalihan sebagian besar saham milik VCL atau Vale Canada Limited dan Vale Japan Limited dalam PT Vale yang seluruhnya sebanyak 1.117 lembar dalam rangka pemenuhan kewajiban PT Vale dalam izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasional kontrak perjanjian PT Vale untuk menyelesaikan divestasi saham. Jadi di sini atas penyelesaian transaksinya, untuk perubahan kepemilikannya, MenID sudah menjadi pemilik mayoritas sebesar 34,03% atau sebanyak 3.583.000.000 lembar saham yang disetor penuh di PT Vale ya. Jadi kita juga bersyukur PT Vale ini sudah menjadi mayoritas milik negara ya, sama dengan Freeport juga ya. Nah, sisa tetangganya ini ya, Harita Nikel ya. Saya lihat prospek bisnisnya juga ke depan ini akan lebih bagus, apalagi Harita Nikel juga memiliki produk yang belum dimiliki oleh PT Vale ya, yaitu teknologi HPAL ya, yang bisa membuat baterai ya, atau bahan baku baterai kalau PT Vale belum.
ya. Penambahan modal atau rek isunya ini sebesar Rp25 ya, dengan harga pelaksanaan 3.050, sebanyak-banyaknya 603 juta lembar saham ya. Ini juga udah selesai. Jadi ini sentimen pertama yang mempengaruhi harga saham ya. Jadi banyak yang kurang minat ikut, atau ada yang inilah ya, masih menunggu keputusan yang berbelit-belit lah ya. Banyak investor yang was-was. Nah, kita lihat dari grafiknya ya. Dari grafiknya sendiri, ini PT Vale setahun terakhir ya. Lihat ya, chartnya ini terjadi penjualan masif dari para investor ya. Dikarenakan dulu ini menunggu hasil kesepakatan antara PT Vale dengan pihak negara Indonesia, yaitu Main ID. Jadi para pelaku pasar merespon negatif ya akan keberlanjutan usaha PT Vale di Indonesia tahun kemarin ya, sehingga terjadi penurunan drastis. Nah, untuk sentimen yang kedua ini yang kurang baik yang ditanggapi oleh pasar, yaitu Vale pada tahun ini tidak bagikan dividen. Ya, ini informasinya, Vale tidak bagikan dividen tahun buku 2023. Keputusan ini disampaikan dengan mempertimbangkan belanja modal atau capital expenditure untuk proyek-proyek mendatang. Adapun keputusan ini disampaikan pada RUPS tahun buku 2023. Nah, di sini untuk laporan laba tahun buku kuartal 1 2024, laba Vale turun 96% jadi 101 miliar di kuartal 1 2024, yang mengakibatkan juga tidak membagikan dividen. Nah, ini penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penurunan penjualan kepada Vale Canada Limited sebagai pihak bereliasi menjadi hanya 3 triliun dari sebelumnya 4,75 triliun. Kemudian penjualan kepada Sumitomo Metal Mining juga susut menjadi 46,19 juta US dollar yang sebelumnya 72,79 juta US dollar. Turunnya pendapatan ini juga membuat beban pokok pendapatan ikut susut 8,6%. Nah, ini yang membuat Vale tidak membagikan dividen, ditambah lagi kemarin kan habis rekisu, jadi wajarlah kalau ini akan tidak membagikan dividen. Nah, untuk sentimen lain yang bisa membuat harga saham ini masih turun ya, atau bergerak consolidation, kita lihat harga nikel juga terpantau turun drastis ya selama bulan Juni kemarin ya sampai bulan Juli ini, turunnya drastis ya, lebih 1000 poin ya, atau turun dari harga 2100-an sampai ke 1700-an. Nah, ini yang membuat harga saham juga ikut turun ya. Nah, untuk selanjutnya kita akan lihat dari segi fundamentalnya ya, dari laporan keuangannya. Ini PT Vale Indonesia membukukan laba bersih pada kuartal 1 2024 sebesar 98,2 miliar. Menurun bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023 sebesar 1,48 triliun, yang sesuai informasinya dari Bloomberg ya. Ini sesuai ya. Turun secara kuartal on kuartal minus 87,7% dengan net margin minus 2,7%. Nah, kita lihat PBV-nya. Ini PBV-nya di angka 1,04 kali. ROA-nya 0,21 kali, D ratio-nya ini 0,13 ya. Jadi ini sudah under value dari segi fundamental atau value-nya sudah murah banget ya.
Ini juga dari informasi Tishmi Data. Ini sudah under value ya. Harga saham relatif lebih rendah untuk kondisi setahun terakhir dari yang last update 12 Juli 2024. Nah, ini secara kuartal on kuartal juga harga wajar saham diperhitungkan lebih besar dan harga besarnya saat ini mengindikasikan sinyal buy atau under value ya. Jadi memang sudah under value. Jadi secara fundamental memang sahamnya Vale ini sudah under value. Nah, kita beralih ke teknikalnya ya, untuk mencari posisi yang terbaik untuk melakukan pembelian atau menambah koleksi Anda di saham PT Vale ini ya. Perlu saya sampaikan lagi bagi para fundamentalis ya, ini untuk teknikal digunakan melihat atau menentukan posisi harga yang terbaik untuk mengoleksi ya, atau membeli agar potensi profit dari investasinya lebih baik ke depan ya. Ini sudah reversal trend ya, atau pembalikan arah market ya. Nah, kemarin sempat menyentuh naik nyampe di 5175, namun turun lagi ya karena adanya right issue ya. Mau right issue wajar lah, kalau mau right issue itu naik dulu baru setelah right issue akan turun. Nah, bagaimana pergerakannya kita lihat secara teknikalnya. Pada perdagangan hari Jumat tanggal 12 kemarin, saham PT Vale ini masih berlanjut turun ya, turun 1,32%. Jadi selama 4 hari ini sudah turun kurang lebih 7%-an ya. Nah, di sini menembus area supportnya. Nah, ini area ini sebenarnya area resupply. Ini bisa dikatakan area resupply-nya. Nah, ini supply and demand ya, chart supply and demand Anda bisa cocokkan. Jadi ada kemungkinan untuk jangka pendek akan naik ya, akan menyentuh ini lagi baru kembali turun ke harga 3.570 ke supportnya. Area ini sebenarnya area konsolidasi ya. Area ini sebenarnya area konsolidasi. Kita hapus dulu ini ya. Ini kita buatkan garis trend line ya. Nah, jadi ini membentuk channel bearish ya. Jadi trennya saham PT Vale ini lagi bearish. Jadi selama dia masih ada di area ini akan masih bergerak bearish ya, kecuali sudah keluar akan membentuk tren baru. Selama pergerakan saham PT Vale ini bergerak di area channel bearish ini, maka secara umum ini dikatakan bearish momentum ya, masih proses penurunan. Nah, untuk proyeksi ke depan arah pergerakan sahamnya sesuai kemampuan analisis saya ya, kita gunakan Fibonacci extension untuk menentukan posisi-posisi strategis untuk membeli atau menambah koleksi portofolionya ya. Jadi ini area consolidation ya, ini area konsolidasi ya. Nah, jadi kemungkinan bergerak di sini dulu ya. Nah, saya bisa ilustrasikan. Jadi saya bisa ilustrasikan kemungkinan pekan depan ada kemungkinan dia pull up lalu balik lagi ya, turun ke 3.570 ya. Nanti kita lihat apakah dia akan naik ke 4.380 sampai menyentuh ini ya,
trendline-nya ya, trendline channelnya ya. Kemungkinan bisa nyampe 4.700, lalu akan balik lagi melakukan pullback ya. Ya. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti akan turun ke harga 3.050 sesuai harga harga penawarannya ya, harga right isunya ya 3.050 ya. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan turun ke harga terendah 3.050. Kemungkinan bisa keluar dari trendline birisnya, membentuk pola pergerakan saham baru ya. Nah, ini sesuai juga dari market pattern ya, mana tadi itu nih, market pattern, structure and pattern ya. Nah, jadi selama dia masih bergerak di channel ini masih biris ya, jadi kemungkinan bisa kalau sudah keluar ini akan membentuk channel line baru ya. Nah, untuk estimasi waktunya, untuk perakhiran waktunya ini kalau dilihat dari bisa sampai tahun depan ya, bulan Juni tahun depan ya, Agustus lah ya. Jadi kemungkinan sementara pergerakannya masih di area ini ya, 3.500 sampai 4.380. Nah, Anda bisa membeli di area-area support ini. Anda bisa memanfaatkan momentum ya. Namun jika terjadi penurunan sampai di 3.050, koleksi banyak aja. Perusahaan PT Vale ini jangka panjang sangat prospektif ya untuk investor ya. Secara broker summary-nya kita lihat memang juga masih menjual ya, lagi masih menjual saham PT Vale ini. Kita lihat komposisi kepemilikan. Nah, ini kita lihat komposisi kepemilikan PT Vale ini yang beredar di publik. Ya, ini ya. Nah, ini ya. Lokal, total lokal ya. Ini lokal semua ya, untuk lokal. Ada asuransi korporasi, dana pensiun, lembaga keuangan. Totalnya yang dipegang oleh lokal 45,90%. Untuk foreign 53,86%. Jadi secara ini masih mendominasi foreign ya. Transaksi kemarin juga kita lihat volumenya masih tinggi ya, 203.255 lot ya, dengan frekuensi 8,162, namun menurun dibanding tanggal 11 ya. Ini sudah agak turun ya, jadi ada kemungkinan pullback up atau pull up ya, pull up. Nah, ada kemungkinan ini akan sampai ke resistennya ya, resisten. Bisa balik lagi ke harga 3.500. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan berdasarkan hasil analisis PT Vale ini. Secara prospektif, saham PT Vale ini sangat bagus untuk dikoleksi. Untuk swing trade, Anda bisa mengoleksinya di area-area support ini. Untuk area jualnya atau area supply-nya, Anda bisa menargetkan di 4.380 sampai 4.700 hingga menyentuh garis trendline. Nah, setelah menyentuh garis trendline ini kemungkinan akan balik lagi. Nanti apakah baliknya hanya sampai di 3.500 atau nyampe di 3.050 sesuai harga right isunya ya, 3.050, harga penawarannya ya 3.050. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan dari hasil analisis dan review saya. Semoga menjadi tambahan referensi berinvestasi Anda di PT Vale. Jika Anda menyukai informasi yang saya sampaikan, silakan di-subscribe, like, and comment. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.
Yeah.